Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahrona dari Prodi S1 Farmasi Universitas Al-Farehan dengan NIM 94. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan morfologi dan anatomi tumbuhan. Botani merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari segala hal tentang tumbuhan. Ilmu ini mempelajari struktur tumbuhan, fungsi setiap bagian tumbuhan, proses kehidupan yang terjadi pada tumbuhan, serta hubungan tumbuhan dengan lingkungannya. Tumbuhan mampu menghasilkan oksigen melalui fotosintesis, menyediakan makanan bagi manusia dan hewan, serta dimanfaatkan sebagai bahan obat, bahan bangunan, bahan industri, dan berbagai kebutuhan lainnya. Ruang lingkup ilmu botani. Botani memiliki ruang lingkup yang luas karena mempelajari berbagai aspek kehidupan tumbuhan. Beberapa cabang ilmu dalam botani antara lain morfologi tumbuhan, yaitu mempelajari bentuk dan struktur luar tumbuhan seperti akar, batang, daun, buah, dan biji. Kedua, anatomi tumbuhan, mempelajari struktur bagian dalam tumbuhan yang terdiri dari sel dan jaringan tumbuhan. Ketiga, fisiologi tumbuhan, mempelajari proses kehidupan tumbuhan seperti fotosintesis, respirasi, penyerapan air, dan pertumbuhan. Keempat, taksonomi tumbuhan, ilmu yang mempelajari pengelompokan dan penamaan tumbuhan berdasarkan persamaan dan ciri-cirinya. Kelima, ekologi tumbuhan, yaitu mempelajari hubungan antara tumbuhan dengan lingkungan sekitarnya seperti tanah, air, udara, dan makhluk hidup lainnya. Keenam, genetik tumbuhan, yaitu mempelajari pewarisan sifat pada tumbuhan serta variasi yang terjadi pada tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas morfologi tumbuhan. Morfologi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari bentuk struktur luar dari tumbuhan. Bagian-bagian utama tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan biji. Kita akan membahas akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berada di dalam tanah. Fungsi utama akar adalah menyerap air dan mineral dari tanah, menempatkan tumbuhan agar dapat berdiri dengan kuat, serta menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tumbuhan. Berikutnya batang. Batang berfungsi sebagai penopang tubuh tumbuhan dan tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi sebagai alat transportasi yang mengangkut air dan mineral dari akar ke daun serta menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat utama terjadinya fotosintesis. Berikutnya adalah bunga. Bunga merupakan organ reproduksi pada tumbuhan berbunga. Di dalam bunga terdapat alat reproduksi jantan dan betina yang berperan dalam proses penyerbukan dan pembuahan. Berikutnya adalah buah. Buah merupakan perkembangan dari bunga setelah terjadi pembuahan. Buah berfungsi melindungi biji dan membantu penyebaran biji. Terakhir, biji. Biji mengandung embrio atau calon tumbuhan baru yang dapat tumbuh menjadi individu baru jika berada dalam kondisi yang sesuai. Kelima, anatomi tumbuhan. Anatomi tumbuhan mempelajari struktur bagian dalam tumbuhan yang terdiri dari sel dan jaringan. Beberapa jaringan utama pada tumbuhan antara lain jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan pengamput yang terdiri dari dua bagian, yaitu xilem yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, floem yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Keempat, jaringan penyokong berfungsi untuk memperkuat dan menopang tubuh tumbuhan. Fisiologi tumbuhan. Fisiologi tumbuhan mempelajari berbagai proses kehidupan yang terjadi dalam tumbuhan. Beberapa proses penting tumbuhan antara lain fotosintesis, proses pembentukan makanan oleh tumbuhan dan memanfaatkan energi cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Respirasi, proses menguraikan zat makanan untuk menghasilkan energi yang diperlukan tumbuhan
Transpirasi proses penguapan air melalui stomata yang terdapat pada daun. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan tumbuhan dipengaruhi oleh faktor internal seperti hormon tumbuhan serta faktor eksternal seperti cahaya, suhu, dan kesediaan air. Ketujuh, ekologi tumbuhan. Ekologi tumbuhan mempelajari hubungan antara tumbuhan dengan lingkungan sekitarnya. Faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan antara lain cahaya matahari, air, suhu, tanah, dan organisme lainnya. Ke-8, taksonomi tumbuhan. Taksonomi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari pengelompokan tumbuhan berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya. Tujuan taksonomi adalah untuk mempermudah manusia mengenali, mempelajari, dan mengidentifikasi berbagai jenis tumbuhan. Tingkatan klasifikasi terdiri dari kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Kesimpulannya, ilmu botani mempelajari tumbuhan secara menyeluruh melalui dari bentuk luar, struktur dalam, proses kehidupan, hingga hubungan tumbuhan dengan lingkungan. Pengetahuan tentang botani sangat penting karena tumbuhan memiliki peran besar dalam kehidupan manusia, terutama dalam bidang pertanian, kesehatan, dan lingkungan. Sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.